Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Pilkada 2024, anomali. Mahkamah Konstitusi putuskan, Pilkada ulang. Perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota Banjarbaru diajukan oleh Muhammad Arifin, Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara, dengan perkara nomor 05 tahun 2025. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi fokus pada pokok perkara terjadinya kejadian khusus dalam Pilkada Kota Banjarbaru, yang menimbulkan ketidakpastian bentuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam hal ini, didiskualifikasinya pasangan calon Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah yang awalnya merupakan pasangan calon nomor urut 2, tetapi gambarnya masih terdapat dalam kertas suara. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi menyampaikan pertimbangan mahkamah bahwa telah terjadi kejadian khusus pemilihan wali kota, Pilwalkot, Kota Banjarbaru yang menimbulkan ketidakpastian bentuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam hal ini adalah didiskualifikasinya Aditya Mufti Arifin Said Abdullah yang awalnya merupakan pasangan calon nomor urut 2, tetapi gambarnya masih terdapat dalam kertas suara. Dengan adanya kejadian khusus ini, Majelis Hakim pun mengesampingkan kedudukan hukum Lembaga Studi Visi Nusantara sebagai pemantau Pilkada Kota Banjarbaru, sebagaimana yang diatur Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sebab awalnya Lembaga Studi Visi Nusantara tidaklah bisa mengajukan permohonan, karena awalnya Pilkada Kota Banjarbaru akan diikuti 2 pasangan calon. Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada. Kedudukan hukum pemohon dalam kasus ini dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih. Mahkamah pun menyatakan bahwa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Pilkada 2024 tersebut, telah melanggar Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan melanggar asas pemilu, khususnya asas adil dan asas bebas. Dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota Banjarbaru ini selengkapnya sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah mencermati secara sesama dalil permohonan pemohon jabatan pemohon termohon keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon termohon dan pihak terkait, telah ternyata dalil pemohon pada pokoknya didasarkan pada satu permasalahan, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024 yang tidak menggunakan mekanisme pilkada dengan satu pasangan calon karena pasangan calon nomor 2 telah dibatalkan atau diskualifikasi oleh termohon, namun pasangan calon tersebut tetap tercantum nama nomor urut foto pada surat suara yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Namun perolehan suaranya dinyatakan sebagai suara tidak sah. Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan sejak tanggal 31 Oktober 2004 pasangan calon yang berhak menjadi peserta pilihan dalam pemilu kada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024 adalah pasangan calon nomor 1, yaitu Hajah Ernalisa Halabi selaku calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku calon wali kota dan Wartono selaku calon wali kota, karena pasangan calon nomor urut 2 telah dibatalkan kepesertaannya oleh termohon melalui keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 124/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Dalam konteks pemilihan umum, peserta pemilihan berhak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ketika telah mendapatkan suara sah terbanyak, di mana suara sah terbanyak tersebut merupakan perwujudan dari pilihan yang telah diberikan oleh pemilih yang berhak memberikan suaranya. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya dengan memilih salah satu pasangan calon dengan tujuan agar perolehan suaranya mencukupi untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan demikian pada prinsipnya dalam suatu pemilihan harus terdapat sejumlah peserta pemilihan
2 atau lebih yang berkontestasi untuk mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sebagai syarat agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Pilkada dapat tetap diselenggarakan meskipun hanya diikuti satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Dalam hal ini, pemilu kada dengan satu pasangan calon merupakan pilihan terakhir apabila penyelenggara telah mengupayakan secara maksimal berkenaan dengan kepesertaan pasangan calon, namun pasangan calon yang memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan hanya satu pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pemilih tetap memiliki hak suara atas pilihnya pasangan calon tersebut, maka ketentuan tersebut mensyaratkan agar pemilihan dilakukan dengan mekanisme khusus, yakni dengan menggunakan surat suara khusus yang menyatakan kolom kosong di samping kolom berisikan nama dan nomor urut pasangan calon peserta tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Ketentuan ini bersifat khusus karena hanya diberlakukan apabila dalam pemilu kada tersebut hanya terdapat satu pasangan calon selaku peserta pemilihan. Perolehan suara yang memiliki kolom kosong ini kemudian harus diartikan sebagai pilihan lain selain memilih pasangan calon tunggal yang menjadi peserta pemilihan dan merupakan perwujudan hak pilih dari pemilihan yang tidak setuju atau menolak terpilihnya calon tunggal. Mekanisme dan tata cara ini diatur lebih lanjut dalam pasal 80 dan pasal 81 PKPU 17/2024 yang selengkapnya menyatakan kutipan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mekanisme ini yang menjamin adanya pemilihan dan kontestasi dalam penyelenggaraan pemilihan dengan satu pasangan calon sehingga hak pilih untuk memberikan suara dalam penerapan prinsip one man one vote one value dapat terwujud ketika pemilih dapat memilih meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Nilai atau makna dari suara yang memilih kolom kosong diatur dalam pasal 54D 1 Undang-Undang 10 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, sehingga pemilihan tersebut harus diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan apabila perolehan suara tersebut tidak mencukupi. Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana telah diungkap pada pula dan persidangan pada pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 meskipun pasangan calon yang berhak jadi peserta pemilihan hanya terdiri satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor 1, namun telah ternyata pemungutan suara diselenggarakan dengan menggunakan surat suara yang belum diganti dan masih terdapat kolom berisi nomor urut serta nama dan gambar pasangan calon nomor urut 2 yang telah dibatalkan atau diskualifikasi pada surat suara tersebut. Termohon selanjutnya menerapkan keputusan KPU nomor 174/2024 dalam pemungutan dan penghitungan suara sehingga mengakibatkan surat suara yang dicoblos pada kolom pasangan calon nomor 2 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Penerapan mekanisme tentunya memiliki implikasi yang bertentangan dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berkenaan dengan hal ini oleh karena pada pemilu kada Kota Banjarbaru tahun 2024 hanya tersisa satu pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya terhadap pemilu kada tersebut seharusnya ditetapkan pasal 54C ayat 1 huruf E Undang-Undang 10 2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya pemilihan dengan satu pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Fakta hukum ini telah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 sesungguhnya telah terjadi kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan adanya anomali atau ketidakwajaran dalam penetapan suara sah. Hilangnya nilai dan makna dari pemilihan yang diberikan oleh pemilih menyebabkan terjadinya pengurangan atau penghilangan peran dari pemilih dalam terpilihan pasangan calon sehingga dapat dikatakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 sesungguhnya belum atau tidak terjadi. Selain itu pemilihan yang dilaksanakan demikian merupakan bentuk pemilihan di mana kepala daerah tidak dipilih secara demokratis sehingga nyata bertentangan dengan amanat pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian tidak dapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 telah melanggar pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 dan melanggar azas pemilu khususnya azas adil dan bebas dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih dan serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain pada pasangan calon nomor 1 sehingga haruslah dinyatakan dibatalkan. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keabsahan dan kemurnian hasil perolehan suara, pilihan termohon untuk menyatakan suara kepada
pasangan calon yang telah dibatalkan atau diskualifikasi sebagai suara tidak sah dan digabungkan dengan surat suara tidak sah lainnya telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian terhadap berapa sebenarnya suara yang telah diberikan kepada pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap angka perolehan suara peserta pemilihan sehingga angka perolehan suara yang telah ditetapkan termohon baik total suara sah maupun tidak sah yang dituangkan dalam keputusan KPU 191/2024 tidak dapat diyakini kebenarannya. Menurut Mahkamah, angka perolehan suara tersebut tidak secara nyata mewakili keinginan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya sehingga haruslah dibatalkan. Meskipun demikian, akibat dari penghitungan tersebut maka jumlah total suara tidak sah tidak dapat serta-merta dipindahkan atau dikonversi secara keseluruhan menjadi suara kolom kosong karena telah dihitung bersama-sama dengan surat suara tidak sah lainnya. Dengan demikian keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 191/2024 harus dinyatakan batal. Amar putusan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan untuk sebagian, 2 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang mencantumkan pasangan calon nomor urut 1 Hajah Ernalisa Halabi dan Wartono dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak putusan itu diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 4 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5 memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6 memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya. 7 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikianlah ulasan terhadap pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru Pilkada 2024 terkait putusan perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.